Bangga, JIZ ciptakan rekor fantastis. Tampil dan menang bersama Wolves, Hapner dalam bahaya. Diam-diam City telah resmi hubungi Pogba. Datang ke Molineux oleh jadi pelatih baru Wolves. Kejutan, Carlo Ancelotti dan Max Allegri disiapkan oleh AS Roma. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin kembali mau ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan La Liga Jornada ke-17, Real Madrid gagal merebut singgasana puncak klasemen dari Barcelona setelah ditahan imbang tim peringkat 13 Rayo Vallecano 3-3. 3 gol dari Valverde, Bellingham, dan Rodrigo mampu disamakan di menit 64 oleh gol isi Palazon. Raihan 1 poin ini membuat El Real meraih poin 37 dan masih berada di peringkat 2. Sementara itu, dari hasil Liga Inggris pekan ke-16, hasil imbang juga diraih oleh Arsenal saat menjamu tamunya Everton di Emirates dengan skor kacamata. Meski banyak ciptakan peluang dan corner, namun pasukan Mikel Arteta gagal mengkonversinya menjadi gol. Hasil ini membuat Gunners sementara berada di peringkat 3 dengan 30 poin. Di Anfield, hasil imbang juga diraih Liverpool setelah bermain dengan 10 pemain saat hadapi Fulham. Sempat tertinggal dari gol Andreas Pereira dan Rodrigo Muniz, The Reds sukses menyamakan kedudukan lewat gol dari Cody Gakpo dan Diogo Jota. Meski seri, pasukan Arne Slot kini masih kokoh di puncak klasemen dengan 36 poin. Kemenangan besar justru diraih Newcastle di St. James Park saat menjamu tamunya Leicester 4 gol tanpa balas. Kekalahan telak ini sekaligus menjadi kekalahan pertama Van Nistelrooy saat membesut The Foxes. Gol dari The Magpies di laga ini masing-masing dicetak oleh Alexander Isak, Bruno Guimaraes, dan brace dari Jacob Murphy. Raihan 3 poin ini membuat anak asuh Eddie Howe sementara berada di peringkat 11 dengan 23 poin. Sementara itu, Nottingham Forest sukses naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 28 poin setelah mengandaskan tamunya Aston Villa 2-1. Gol kemenangan dari pasukan Nuno Espirito Santo ini diciptakan oleh Nikola Milinkovic di menit 87 serta Anthony Elanga di menit 90+3. Dari Inggris beralih ke hasil Bundesliga Spieltag ke-14. Juara bertahan Bayer Leverkusen kembali sukses raih poin penuh saat hadapi tuan rumah Augsburg dengan skor 2-0. Gol kemenangan dari Dewa Ksev dicetak masing-masing oleh Martin Terrier di menit 14 dan Florian Wirtz di menit 40. Berkat hasil ini, pasukan Xabi Alonso kini berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan 29 poin. Hasil mengejutkan justru terjadi di Mewa Arena, ketika Bayern Munchen mengalami kekalahan perdana di Bundesliga musim ini atas tuan rumah Mainz dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan Mainz dicetak mantan anak buah Sintayong di timnas Korea Selatan Lee Jae-sung. Meski alami kekalahan, Doroton tetap kokoh di puncak klasemen. Sedangkan Mainz kini naik ke peringkat 6 dengan 22 poin. Beralih ke hasil dari Serie A Giornata ke-16, Napoli sukses meraih 3 angka saat hadapi tuan rumah Udinese dengan skor 3-1. Gol kemenangan Partenope masing-masing diselesaikan oleh Romelu Lukaku, Sambo Anguissa, dan gol bunuh diri Lautaro Giannetti. Dengan kemenangan ini, Serdadu Antonio Conte sementara berada di posisi 2 dengan koleksi 35 poin. Sementara itu di Turin, Juventus susah payah ketika ditahan tamunya Venezia dengan skor 2-2. Sempat hampir kalah melalui gol dari Mikel Ellertson dan bek Indonesia JIZ, Bianconeri akhirnya sukses samakan kedudukan di menit 90+5 lewat gol penalti Dusan Vlahovic. Raihan 1 poin ini membuat anak asuh Thiago Motta sementara berada di peringkat 6 dengan 28 poin. Dilaporkan oleh The Sun, mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer terlihat di tribun Molineux saat laga Wolves melawan Ipswich Town. Kedatangan pelatih asal Norwegia tersebut ditengarai sebagai kode bahwa Ole akan segera menjadi pelatih baru Wolves untuk menggantikan Gary O'Neill yang kini dalam tekanan pemecatan. Tak hanya itu, Ole juga melempar kode saat dirinya terlihat bercoba tangan dengan asisten pelatih Wolves yang kemungkinan akan bekerja sama dengannya, yakni Sounderi. Sementara itu di Anfield dilaporkan bahwa Arne Slot kini terkena hukuman larangan mendampingi tim di laga berikutnya.
Hal itu terjadi lantaran ia menerima kartu kuning saat laga melawan Fulham. Arne Slot kena kartu kuning saat protes kepada wasit Tony Harrington pada menit ke-57. Kartu kuning tersebut adalah kartu kuning ketika Arne Slot setelah sebelumnya ia meraih di laga melawan Arsenal dan Chelsea. Berkat 3 kartu kuning tersebut, Arne Slot dihukum tidak dapat mendampingi timnya saat bertandang ke markas Spurs pekan depan. Beralih ke kabar jelang laga MU versus City di Etihad. Dilaporkan oleh akun X @UnitedFocus, seorang kepala penulis internal berita soal MU yakni Samuel Lockhart di akun Facebooknya telah berani membocorkan line up Red Devils saat hadapi City pada Minggu 15 Desember. Pembocoran rahasia dapur MU ini sebelumnya telah ramai diperdebatkan, terutama terkait dengan adanya keterlibatan akun-akun orang dalam United seperti UTD Scope maupun The UTD HQ. Masih kabar dari Manchester. Dilaporkan oleh The Independent bahwa Manchester City ternyata diam-diam sudah resmi menghubungi Paul Pogba untuk diajak gabung. Meski sang pemain bersikap menolak karena sudah pernah berseragam MU, namun kedua belah pihak dikonfirmasi telah melakukan sebuah negosiasi. Menurut laporan, tak menutup kemungkinan negosiasi rahasia tersebut bisa membalikan sikap idealis dari Pogba. The Citizen menghubungi Pogba dalam rangka mencari bala bantuan darurat di lini tengah setelah kehilangan sosok Rodri yang membuat performa City ancur-ancuran. Beralih ke kabar dari La Liga. Dilaporkan oleh Estadio Deportivo, 2 klub yakni Athletic Bilbao dan Atletico Madrid ternyata sedang menghalang-halangi Barcelona mendaftarkan Dani Olmo di paruh musim kedua La Liga. Seperti diketahui, Olmo hanya didaftarkan Barca hingga akhir tahun 2024 saja karena masalah batasan gaji. Kini, kedua klub tersebut gencar mendesak keras pihak La Liga agar mematuhi aturan yang berlaku supaya Olmo tidak bisa didaftarkan. Pasalnya dalam hal ini, Blaugrana masih mencari celah untuk mengakali supaya Olmo bisa didaftarkan ke La Liga. Dari La Liga, kita terbang ke Serie A. Tersiar kabar dari ibu kota bahwa AS Roma lewat direktur teknisnya Florent Gisolfi sedang berupaya menyiapkan pelatih tetap LUP di musim mendatang. Seperti diketahui bahwa Claudio Ranieri dipastikan hanya menjadi pelatih Roma sampai akhir musim saja. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Giallo Rossi telah melakukan pendekatan intens pada 2 pelatih kawakan yakni Carlo Ancelotti dan Max Allegri. Ancelotti adalah calon kuat karena kemungkinan ia akan meninggalkan Bernabeu musim depan. Nostalgia serta kedekatan Ancelotti sebagai mantan pemain Roma akan dimanfaatkan oleh Florent Gisolfi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Prancis. Dilansir dari Sport Bible, Minggu Mbappé telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Prancis oleh France Football untuk musim 2023-2024. Namun dibalik pemilihan yang dilakukan melalui vote para pesepak bola Prancis, ternyata pemain seperti Karim Benzema dan N'Golo Kante tidak memberikan vote-nya kepada Mbappé. Mbappé diabaikan oleh 2 legenda timnas Prancis itu. Benzema malah ngevote pemain seperti Camavinga, Bradley Barcola, dan Warren Zaïre-Emery. Sementara Kante malah ngevote Saliba, Koundé, dan Camavinga. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Jay Ises. Gol sundulan dari Bang Jai ke gawang Juventus tidak hanya buat bangga publik tanah air, melainkan juga membuahkan 3 rekor sekaligus. Bang Jai tercatat jadi orang Indonesia pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di Serie A. Ia juga menjadi orang ASEAN pertama yang bisa cetak gol ke gawang Juventus di Serie A. Rekor berikutnya adalah gol Jesus itu membuat Venezia hentikan rekor kekalahan atas Juventus di markas lawan. Tercatat Venezia belum pernah amankan poin dari markas Juventus dari total 11 pertemuan terakhir. Selain kabar baik dari JIS, kabar buruk justru melanda pemain timnas Indonesia lainnya, Justin Hapner. Meski awalnya bangga bisa lihat si preman jadi starter lagi di laga Wolves U21 versus Aston Villa U21. Namun, pasca laga, Hapner dilaporkan mengalami cedera serius. Menurut laporan, cederanya tersebut sampai membuat Hapner dilarikan ke rumah sakit. Kronologinya, di menit 90 kepala Hapner kena benturan keras dari pemain lawan Luka Liens. Sampai-sampai laga tersebut dihentikan cukup lama karena penanganan medis yang dilakukan kepada Hapner. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang jelang Piala AFF antara Indonesia versus Vietnam. Dilansir dari Suara, teka-teki siapa pengganti posisi Marcelino yang absen mulai terkuak di sesi konferensi pers yang dilakukan oleh Sintayong. Coach Sintayong terlihat mengajak serta pemain tengah Borneo yang belum pernah diturunkan yakni Rivaldo Pakpahan.
Pemain berdarah Batak ini digadang-gadang akan menjadi starter menggantikan Lino di laga melawan Vietnam. Rivaldo pun mengaku sangat berterima kasih kepada Sintayong yang telah mempercayai dirinya. Ia merasa bangga tetapi tak ingin menjadikan kesempatan ini untuk menyombongkan diri. Setelah hengkang dari Manchester United dan Ashworth jadi komoditas panas klub-klub Inggris. Setelah kemarin diisukan bakal bergabung dengan Arsenal untuk menggantikan Edu, kini Ashworth dikaitkan dengan Everton. Dilansir Transfer News Live, pihak Everton sedang mendiskusikan nama dan Ashworth untuk mengisi posisi direktur olahraga Everton. Mereka percaya Ashworth punya kapasitas dan koneksi yang kuat untuk memperbaiki sistem transfer Everton yang sempat amburadul. Bukan ganti pelatih atau beli pemain, jelang baru kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Wolves malah ganti kapten. Dilansir Nanti Min, pelatih Wolves Gary O'Neill memberikan keputusan mendadak soal jabatan kapten tim. Dirinya telah mengonfirmasi bahwa Nelson Semedo akan menjadi kapten yang baru musim ini. Dirinya akan menggantikan kapten sebelumnya yakni Mario Lemina. Menurut kabar yang ada, ini merupakan hasil diskusi O'Neill dengan Lemina. Ini sebuah kesepakatan bersama untuk mencopot ban kapten dari lengannya. Bergeser ke Manchester, The Citizen dikabarkan lebih memprioritaskan John Stones ketimbang Ruben Dias. Itu ditunjukkan dengan niat klub yang ingin memperpanjang kontrak bek asal Inggris tersebut. Dilansir Give Me Sport, City akan segera melakukan diskusi dengan pihak Stones untuk membicarakan kontrak baru. Namun belum ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Kabarnya City menawarkan kenaikan gaji yang cukup signifikan jika Stones mau bertahan. Jelang pertandingan melawan Manchester United, Pep Guardiola menyampaikan pembelaannya terhadap Kyle Walker yang menjadi korban rasisme. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Pep merasa foto Walker yang diedit sedemikian rupa tidak bisa diterima. Tidak dapat diterima, namun bukan karena itu Kyle bagi setiap manusia. Sayangnya saat ini di dunia nyata hal itu terjadi berkali-kali, kata Pep. Masih dari Manchester City, klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu dikabarkan sedang mencari bek kanan baru. Beberapa nama telah dikaitkan, namun nama terbaru cukup mengejutkan. Dilansir Sportskida, City dikabarkan tengah memantau situasi Malo Gusto di Chelsea. Pihak City kabarnya menyukai gaya bermain Gusto. Meski posisinya di skuad utama Chelsea belum terjamin, mendapatkan Gusto bukan hal yang mudah. City akan mendapat persaingan ketat dari Liverpool yang juga meminatinya. Bergeser ke London Utara. Akhir-akhir ini, pelatih Spurs Ange Postecoglou dihajar banyak kritikan. Hal tersebut muncul di tengah performa Spurs yang terlihat lesu dan kurang bergairah di lapangan. Beberapa pekan terakhir juga Spurs kerap menuai hasil buruk. Situasi ini membuat Ange berada dalam tekanan. Bahkan, Ange bisa saja dipecat jika tak kunjung memperbaiki performa tim. Dilansir ESPN, Ange justru tenang menyikapi hal ini. Menurutnya, ini bak sebuah tantangan baginya. Dan ia suka itu. Saya suka berkelahi, saya suka kesulitan, saya suka berada di tengah badai ketika semua orang ragu kepada saya. Karena saya tahu apa yang ada di sisi lain jika Anda bisa melewati badai itu, tutur Ange. Mampir sebentar ke Spanyol, ada Barcelona yang dikabarkan siap melepas beberapa pemain mudanya. Dilansir Barca Blaugrana, salah satu yang akan dikorbankan adalah Pablo Torre. Khusus Torre, Barca hanya berminat untuk meminjamkannya terlebih dahulu. Dengan menjalani masa peminjaman, Barca ingin melihat Torre mengantongi menit bermain yang lebih banyak. Dengan begitu, Barca bisa dengan mudah mengamati perkembangan pemain yang masih berusia 21 tahun tersebut. Usai dipecat pada akhir Agustus kemarin, urusan Roger Smith dan Benfica ternyata belum rampung. Benfica masih harus merampungkan tanggung jawabnya untuk membayar biaya kompensasi pemecatan. Lantas, berapa biaya yang harus dibayar Benfica? Dilansir Supersport, Roger akan mendapat dana pesangon di angka 8,7 juta euro. Kompensasi itu harus dibayarkan karena kontrak sang pelatih masih tersisa 2 tahun lagi. Bergabung pada tahun 2022, Roger saat itu dikontrak Benfica hingga 2026. Beralih ke kabar internasional, Thomas Tuchel mulai membentuk kerangka timnas Inggris untuk tahun depan. Kabarnya, mantan pelatih PSG itu ingin memanggil beberapa nama yang sempat lama absen. Dilansir Independent, salah satu nama yang ingin dipanggil lagi oleh Tuchel adalah Ben White. Bek Arsenal itu belum bermain untuk negaranya sejak meninggalkan kamp latihan Piala Dunia 2 tahun lalu. Dan kini, Tuchel ingin menawarkan awal yang baru untuk White. Tuchel kabarnya akan melakukan pertemuan khusus dengan sang pemain. Kembali ke tanah air.
kita akan membahas PSSI yang akan mendapat suntikan dana yang besar. Dilansir Tribun News, Presiden Indonesia Prabowo Subianto kabarnya akan segera mencairkan dana untuk Timnas Indonesia dan program PSSI. Dana yang diperkirakan mencapai 277 miliar rupiah tersebut rencananya akan cair secara bertahap mulai Januari 2025 mendatang. Menurut Erick Thohir, dana ini menjadi bukti komitmen Prabowo terhadap kemajuan sepak bola Indonesia.